Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya Denny Asy'ari dalam program soal-soal agama sebagaimana yang telah kita publis sebelumnya ya, untuk membahas berbagai macam persoalan agama dan kehidupan, yang tentunya persoalan-persoalan keagamaan ini persoalan yang sudah dibahas, dikaji oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kemudian dipublikasikan melalui majalah Suara Muhammadiyah. Dan pada kesempatan ini ya, melalui program ini saya mencoba membacakan ya, hasil dari kajian maupun pembahasan dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah terkait persoalan-persoalan yang ditanyakan. Dan untuk sesi kali ini kita ingin mencoba membahas satu persoalan yang juga sering menjadi perbincangan di kalangan jamaah dan masyarakat, yaitu seputar hukum arisan haji. Dan memang di beberapa lokasi tempat ya mulai banyak praktek-praktek untuk pelaksanaan ibadah haji dengan cara mengumpulkan pembiayaannya melalui arisan, dan termasuk tentunya adalah umroh. Dan pada kesempatan ini pertanyaan yang seperti tema ini ditanyakan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid, dan saya ingin mencoba membacakan hasil yang diputuskan oleh Majelis Tarjih. Apakah boleh untuk menunaikan ibadah haji dengan menggunakan pembiayaan melalui arisan, atau bagaimana hukum arisan haji? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa hukum melaksanakan ibadah haji itu adalah fardu ain bagi orang yang telah memenuhi persyaratannya. Dan persyaratannya ini ya, di dalam Islam diantaranya kita kenal, yaitu muslim, kemudian berakal, merdeka, dan mampu. Mampu di sini ialah mampu secara fisik dan materi, serta tentunya tidak ada halangan dalam perjalanan. Dari segi materi ialah mempunyai biaya untuk melaksanakan perjalanan ke sana dan biaya hidup selama di tanah suci, serta mempunyai biaya untuk membiayai keluarga yang ditinggalkannya, tentunya dengan biaya yang halal, berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Ayat di atas menunjukkan kewajiban ibadah haji berlaku bagi orang yang telah mampu, yaitu mampu mengadakan perjalanannya dan mempunyai biaya untuk membiayai keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan yang belum mampu belum terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, terkait arisan. Arisan merupakan suatu akad utang piutang yang saling merelakan, di mana orang yang mendapatkan undian arisan pada saat itu, ia berhutang kepada anggota arisan yang lainnya dan ia harus membayarnya secara berkala sesuai dengan ketentuan arisan yang telah disepakati sampai semua anggota arisan tersebut mendapatkan bagiannya semua. Di dalam arisan juga mengandung unsur saling membantu dan tolong menolong,
sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Arisan itu sendiri termasuk dalam muamalat yang tidak disinggung di dalam Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Maka hukumnya itu dikembalikan kepada hukum asal muamalat, yaitu mubah, boleh. Berdasarkan kaidah di bawah ini, al-aslu fi al-asya al-ibahah. Pada dasarnya hukum segala sesuatu itu mubah. Dengan melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta semakin banyaknya umat Islam yang bersemangat ingin mewujudkan cita-citanya, yaitu melaksanakan ibadah haji, telah membuka hati segelongan orang untuk menjadikan cita-citanya itu menjadi nyata dengan cara mencari solusi agar dapat meringankan beban finansial orang-orang yang kurang mampu, sehingga dapat pergi haji yang tentunya dengan jalan yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah orang yang mengikuti arisan haji termasuk dalam kategori orang yang mampu melaksanakan haji? Dalam melaksanakan arisan haji, setiap anggota yang ada di dalamnya setidaknya selain mempunyai uang untuk iuran, ia juga harus mempunyai jaminan yang kuat sebagai jaminan andai kata suatu saat nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Uang arisan yang didapatkan seseorang berarti uang tersebut telah menjadi hak orang yang mendapatkannya pada saat itu, meskipun ia mempunyai kewajiban untuk mengganti sampai semua anggota arisan memperolehnya. Dengan demikian, orang yang mendapat undian arisan haji termasuk orang yang mampu dalam perjalanan ibadah haji. Sebagaimana yang telah dijelaskan juga di dalam buku Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, bisa dilihat nanti di halaman 121. Di situ disebutkan bahwa tidak ada halangan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan uang pinjaman dari orang lain, dengan syarat uang tersebut halal dan bukan takalluf, artinya menjadi beban bagi orang yang meminjam. Artinya orang yang berhutang mempunyai jaminan atau sesuatu yang akan dijadikan bahan untuk mengembalikan utang tersebut. Adapun haji dengan menggunakan uang arisan itu masih dipertanyakan dengan mempertimbangkan beberapa kemudaratan yang mungkin terjadi di antaranya. Misalnya ya, anggota arisan itu mencapai 40 orang yang masing-masing orang hanya membayar iuran 100.000 di dalam tiap tahunnya, yang dapat kemudian memberangkatkan seseorang anggotanya untuk menjalankan ibadah haji. Kelihatannya arisan itu ringan dan mudah dilaksanakan, namun memerlukan waktu yang lama, yakni 40 tahun untuk dapat memberangkatkan semua anggotanya. Waktu yang lama inilah yang akan membawa kesulitan dalam pelaksanaan, bahkan kemungkinan terjadi kemacetan untuk pembayaran.
Kemudian apabila di tengah perjalanan ada yang meninggal dunia dan ahli warisnya enggan melanjutkan, maka akan menyulitkan tentunya bagi anggota arisan yang lain. Oleh karenanya, disarankan apabila hendak melaksanakan arisan haji cukup dengan anggota yang sedikit. Misalnya 5 orang dengan masing-masing orang mempunyai penghasilan yang cukup. Kemudian melakukan perjanjian jumlah nominal uang yang sama dari awal sampai seluruh anggota mendapat bagian. Misalnya 5 orang bersepakat melaksanakan arisan haji, ya. Sejak awal mereka bersepakat bahwa jumlah uang yang dikumpulkan 40 juta. Dengan kata lain, masing-masing anggota membayar 8 juta tiap tahunnya sampai semua anggota mendapat bagiannya. Disertai masing-masing anggota memiliki jaminan yang kuat. Misalnya, benda berharga yang dapat dijadikan jaminan untuk dijual apabila terjadi kebangkrutan di kemudian hari atau musibah tertentu yang menghambat jalannya arisan tersebut. Jadi secara teknis arisan haji pada masa ini mungkin saja bisa terjadi. Namun hanya untuk mempercepat pendaftaran saja, tidak bisa langsung berangkat haji. Realitasnya untuk bisa berangkat haji seseorang harus menunggu sekitar 20 tahun dari pendaftarannya. Jadi sebaiknya jika hendak melaksanakan ibadah haji, mulailah dari semenjak muda. Jadi kesimpulan kita pada sesi soal-soal agama ini terkait hukum arisan haji adalah bahwa hukum arisan haji adalah boleh dengan mempertimbangkan 2 hal. 1. Masing-masing anggota merupakan orang yang berpenghasilan cukup serta memiliki jaminan harta yang kuat. Kedua, dengan jumlah nominal uang yang sama sejak awal sampai akhir. Namun demikian, disarankan agar anggota arisan dalam jumlah yang sedikit untuk mempercepat pelaksanaannya. Demikian untuk sesi soal-soal agama kali ini yang membahas soal hukum arisan haji. Dan insya Allah untuk sesi selanjutnya kita akan membahas soal-soal lainnya yang tentu menjadi persoalan di kalangan jamaah dan masyarakat. Dan mari ikuti terus video ini dengan cara untuk like, subscribe, dan share. Insya Allah kita akan terus menghadirkan konten-konten soal-soal agama setiap minggu. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.